Hai guys, welcome back to my channel. How was your day? Udah makan belum? Gimana kabarnya hari ini? Berisik ya suara kipas. So today, guess where I am? Coba tebak di mana sekarang aku berada. Jadi, ada yang bisa nebak? Pasti kalian tidak bisa nebak, betul. Oke, jadi sekarang aku lagi ada di kota di Turki yang namanya itu kota Çanakkale. Kalau misalnya kalian pecinta-pecinta sejarah, aku yakin banget pasti kalian udah pernah dengar nama kota ini. Apalagi pecinta sejarah Perang Dunia. Tapi nanti aku bakal, buat kalian yang masih awam, aku bakal ceritain sedikit tentang kota Çanakkale ini dan Perang Gallipoli itu. So stay tuned. Jadi di sini aku bakal ngasih tahu ke kalian secara singkat kenapa kota Çanakkale itu secara letak geografisnya itu menguntungkan. Yang pertama, kota Çanakkale itu dia terletak di Turki bagian barat laut yang memisahkan Eropa dan Asia. Jadi Çanakkale ini, Selat Çanakkale ini yang menjembatani menjadi pemisah antara benua Asia dan benua Eropa. Çanakkale ini, Selat Çanakkale ini juga menjadi titik temu 3 laut. Laut apa aja? Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Hitam. Selat Çanakkale ini juga salah satu, bahkan satu-satunya pintu masuk dari Laut Mediterania menuju ke Laut Hitam dan Laut Marmara. Sevital itu Selat Çanakkale. Gak heran banyak banget negara, apalagi sekutu, yang rela perang demi mendapatkan kota Çanakkale untuk mendapatkan kontrol penuh atas Selat Çanakkale itu tersendiri. Secara letak geopolitik juga sangat amat menguntungkan bagi negara yang punya kontrol penuh atas Çanakkale dan Selat Çanakkale ini sendiri. Karena Selat Çanakkale ini menjadi jalan migrasi, ekonomi, bahkan militer. Jadi gak salah sih kenapa banyak banget negara yang menginginkan kontrol penuh atas Selat Çanakkale ini dari dulu. Oke, teman-teman, jadi sekarang aku lagi ada di Museum Laut Deniz Müzesi, Çanakkale Deniz Müzesi, atau Museum Laut Çanakkale. Jadi di sini tuh dipampangin kapal-kapal yang dipakai untuk perang. Contohnya ini, bayangin ada kapal segede ini. Terus meriam-meriam yang dipakai di atas kapal pas zaman Ottoman atau Osmanlı. Meriam Osmanlı, kalian tahu kan legenda meriam Osmanlı yang kekuatannya tuh bikin ketar-ketir musuh dipampang di sini. Tapi aku kurang tahu di sini tuh meriamnya yang asli atau replika. Tapi lihat dong, segede ini meriamnya. Dan ini ada penjelasannya di sini. Demir kapal gemi topu Osmanlı 18. ve 19. yüzyıl. Kayak gini. Ada helikopter juga. By the way, tiket masuk buat masuk ke sini itu buat pelajar kayak aku itu 40 TL atau nggak sampai 10.000 rupiah, paling 8 atau 9.000 doang. Keren ya, sebagus ini museumnya. Ini ada teropong buat ngeliat, bisa lihat ya, bisa dilihat, kelihatan nggak? Kelihatan, pasti kelihatan tuh. Keren banget. Wah, kelihatan. Wih, ini bisa digoyangin. Berat banget. Wow. Kita bisa ngeliat sampai pulau seberang. Keren sekali. Tuh, pulau seberang sono. Lihat. USN Battleship Submarine Periscope.
dibuatnya di Massachusetts. Gak sih cara bacanya aku kurang tahu. Northampton di US. Pantesan aja secanggih ini. Di sini ada meriam lagi. Dan rata-rata meriamnya di sini adalah meriam buatan Jerman. Lihat, ini pun buatan Jerman. Kenapa seperti itu? Karena waktu Perang Dunia Pertama, Ottoman itu beraliansi dengan Jerman. Maka dari itu, dia memasok senjata-senjata dari Jerman, termasuk ini. Ini adalah submarine atau kapal selam. Ada di sini penjelasannya. Ini tuh kapal selam milik Jerman karena mereka beraliansi pas Perang Dunia Pertama. Jadi kapal selam ini itu base-nya ada di Istanbul. Di situ dijelasin. Dan kapal selam ini juga pernah menembak tenggelam kapal selam British alias Inggris. Keren banget. Dan ini adalah sisa-sisa kapal selam ya, sisa-sisa serpihan kapal selamnya yang tersisa. Lucu banget guys, ada anak-anak sekolah, anak-anak kecil di situ, kelihatan nggak? Pokoknya di situ lagi ada anak kecil gitu, kayak study tour sama gurunya. Karena ya dari kecil udah diajarin gimana sejarah negara mereka sendiri untuk menumbuhkan rasa nasionalis yang tinggi. Asik. Ini juga ada senjata-senjata lainnya. Ini setahu aku torpedo. Apakah benar? Mana nggak ada itunya? Setahu aku tuh ini torpedo di bawah laut. Karena aku pernah lihat di film. Wah, kalian harus lihat guys. Ini apa? Jadi ini tuh anchor atau jangkar bahasa Indonesianya yang ditaruh di paling ujung luar boas apa korves. Apa ya korves? Boas tuh selat Çanakkale untuk menghindari musuh-musuh asing untuk masuk dan melewati selat itu. Segede ini, bayangin gimana nggak kuat kerajaan Ottoman dulu. Segede manusia, enggak lah, berapa kali gedenya manusia. Wah, gede banget. Sekarang kita bakal masuk ke fortressnya atau bentengnya. Ini ada foto Mustafa Kemal Atatürk atau Bapak Turki berfoto di sini. Merinding. Bayangin gak sih kalian kayak tokoh dunia zaman dulu di tanah ini tuh dulu ada perang gitu loh. Sini kita masuk ke fortress. Merinding aku. Ke Cimenlik Kalesi atau Benteng Cimenlik. Nah, pada zaman Osmanlı atau Ottoman sendiri ini, Benteng Cimenlik ini menjadi salah satu benteng yang mengontrol jalur masuknya kapal-kapal yang mau berdagang, kapal-kapal militer dari laut Aegea dan Mediterania untuk menuju ke Selat Bosporus dan Laut Hitam. Karena ya masuknya cuma dari situ, kayak gitu.
Nah, benteng ini tuh dibangun bersamaan dengan benteng kembarannya, namanya Kilit Bahir Kalesi atau Benteng Kilit Bahir, yang posisinya itu ada di seberang selatnya. Jadi kan ini selat, ada dua darat. Nah, di sini Cimenli Kalesi, di sini Kilit Bahir Kalesi. Jadi mereka dibangun secara bersamaan. Fungsinya untuk apa? Ya fungsinya untuk mengontrol dan mengamankan jalur Selat Sanakale itu sendiri. Perannya dalam Perang Gallipoli 1915 itu sangat vital karena dia juga yang menjadi benteng pertahanan paling luar dari pasukan-pasukan sekutu yang mau menembus Selat Sanakale, yang mereka itu mau ke Selat Bosporus, mau mengambil Istanbul. Seperti itu. Nah, awalnya pasukan sekutu itu mereka nge-underestimate pasukan prajurit-prajurit Turki karena ya mereka mah gampang dikalahkan kayak gitu. Nah, tujuan utamanya pasukan sekutu itu sebenarnya mau mengambil Istanbul karena Istanbul itu dulu adalah titik ibu kota pemerintahan Ottoman. Otomatis kalau misalnya Istanbul jatuh ke tangan sekutu, seluruh Turki, seluruh titik kekuasaan Turki akan menjadi milik sekutu, seperti itu. Jadi mereka masuk dari Selat Çanakkale dengan tujuan untuk mengambil Istanbul. Tetapi karena mereka nge-underestimate musuh, ternyata pasukan prajurit-prajurit Turki kuat dengan pertahanannya dan taktik perang mereka yang pintar. Sekarang udah ada di dalam bentengnya. Ih, goosebump. Kalian ngerti gak sih, kayak dulu tuh ini benteng aktif dipakai buat mempertahankan kedaulatan negara, kedaulatan Turki gitu loh, dari musuh-musuh kayak Inggris, Prancis. Wah, merinding. Kayak saksi bisu sejarah perang dunia, kebrutalan perang dunia tuh ada di sini gitu. Ini dia Piri Reisnya. Ini adalah peta dunia yang dibuat sama dia. Masih pakai bahasa Osman Leja, bukan pakai bahasa Turki yang sekarang ya. Jadi FYI, bahasa Turki sekarang itu sama bahasa Turki yang dulu Osman Leja itu beda. Kalau bahasa Turki dulu itu dia masih pakai abjad Arab kayak gini. Kalau sekarang kan udah beda, punya abjadnya sendiri. Jadi di sini ada chamber tentang dalam fortressnya itu gimana. Ini adalah contoh formasi perang Gallipoli pada saat itu. Bayang. Di sini ada banyak senjata yang dipakai pas peperangan, kayak gini, atribut-atribut perang, rencana-rencana, medals. Wah, gila. Wah, banyak rifles ini pakai pas perang.
merinding. Masya Allah. Ini bom yang dilempar dari aircraft. Lihat. Nggak bayang. Mustafa Kemal. Dia di sini memainkan peran penting banget di pertempuran Gallipoli ini, karena dia salah satu pemimpin komando yang bikin taktik serangannya. Nah, mulai dari perang itulah, karena keberhasilan dia memimpin pasukan perang Gallipoli ini sampai mematah mundurkan Inggris, Prancis, Australia, sama New Zealand. Dari situlah karir dia mulai naik, kayak banyak diomongin, kayak calon anak muda yang bakal memimpin Turki. Dan benar aja, dia jadi bapak Turki yang mengubah Turki dari monarki kekaisaran ke jumhuriyat atau republik. Di sebelahku ada orang Turki, 2 orang ngelihat ilustrasi perang ini yang tadi aku tunjukin, sampai nangis. Nasionalis cinta itu, semenghormati itu, semua pahlawan-pahlawan, perjuangan pahlawan-pahlawan yang dulu gitu. Keren. Aku juga jadi ikut terharu, aku nangis. Ini bentukan tandu zaman dulu, kayak gitu cara pakainya. A lightweight carrying device model on Japanese bamboo leaders. Wih, itu kayak masih ada blood stain-nya. Merinding. Ini dipakai dulu untuk menampung orang-orang yang sakit, yang injured, yang terluka, kayak gitu. Lihat guys, wah, kalian kalau pernah nonton film Tintin, animasi Tintin, ini kayak mirip kapal yang dicari-carinya itu, keren banget. Ini juga worship in the first half of the 17th century, exact model. Kata-katanya Masya Allah banget, keren banget. This unequal tower holding its heads up height was built by Sulaiman Shah with the help of Allah. An advisor told him the history. The tower of the fortress is full of esteem and grandeur. With the help of Allah. Merinding. Wow. Keren banget. Jadi ini masuk chamber baru. Di sini ada kompas kuno, keren banget. Aku suka banget barang-barang antik kayak gini. Sekarang kita ke museum arsip Kota Çanakkale. Kalau mau masuk ke sini gratis. Jadi siapa aja bisa masuk. Jadi sini ada sejarah-sejarah, tanggal-tanggalnya.
ada sejarah Kaisaran Troya juga, karena FYI Canakkale itu pernah menjadi bagian dari banyak kekaisaran besar, salah satunya Troya, Roma, Bizantium, dan Ottoman. Nih, ada Antik Donem, masa antik, zaman sebelum masehi, ada Osmanle, zaman Osmanle, sama zaman Perang Dunia Pertama. Bagus banget, di sini banyak barang-barang antik. Buat kalian yang suka barang-barang antik, kalian harus kesini sih. Aku personally suka banget barang-barang vintage dan antik. Ini bagus banget, lihat tuh. Dan ada mesin jahit Singer antik. Ih, aku cinta banget. Bagus banget. Ini juga keren banget. Ini apa? Ondule Makinesi. Apaan tuh? Tapi antik, bagus. Jilid lemet akamu. Oh, ini barang-barang buat ngejilid buku. Tapi kenapa ada buat bikin pizza ya? Oh, mungkin buat ngerekatin lemnya, jadi gitu. Jadi guys, aku tuh mau makan, jadi aku beli noodle kayak Chinese food gitu, soalnya dimasaknya pakai wok. Kita coba ya. Makannya kayak di pinggir jalan gitu guys, lucu konsepnya. Aku beli cetak tahu, mie crispy, ayam crispy. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku minta yang paling pedas. Kita lihat apakah pedas. Kan aku bilang porsinya banyak banget, aku nggak habis, jadi aku bungkus buat makan malam. Life hack biar hemat. Kita ke lokasi yang selanjutnya. Perut udah penuh, apa kita beli dessert ya? Kita lihat nanti ya. Jadi guys, kita ke lokasi selanjutnya, yaitu Canakkale saat kolesi atau bangunan clock tower di
tengah kota Çanakkale ini. Kita lihat 1, 2, 3. Wow, Masya Allah. Jadi aku bakal jelasin sejarah singkatnya Çanakkale Clock Tower ini. Jadi Çanakkale Clock Tower ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Hamid II. Pada masa itu Sultan Hamid II itu juga memerintahkan untuk membangun Clock Tower di beberapa tempat, gak hanya di Çanakkale doang. Nah, tower ini tuh seperti Clock Tower yang ada di daerah-daerah lain yang ada di Turki. Arsitekturnya itu kurang lebih sama, punya 5 lantai, terus dia berbentuk persegi, dan di atasnya ada jam. Nah, sejak Clock Tower itu selesai dibangun, Clock Tower ini menjadi salah satu titik pertemuan bagi orang-orang Turki di sini. Menjadi ikonik di beberapa kota juga. Seperti itu. Yap. Nah, di bagian depan Clock Tower-nya itu ada, kita manggilnya tuh kalau di sini chesme, atau kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa Inggrisnya apa ya, fountain kali ya. Jadi dia kayak keran air gitu yang bisa diminum, dan airnya tuh seger. Aku personally anak chesme banget. Aku selalu ambil air di chesme karena airnya seger dan gratis. Jadi kayak terima kasih orang bayi. Kita ke lokasi yang selanjutnya, yaitu adalah patung kuda Troya. Siapa yang familiar sama patung kuda ini? Buat kalian yang pecinta sejarah, apalagi sejarah Romawi, kalian pasti udah tahu ini itu bukan sekedar patung biasa. Buat kalian yang masih awam, aku bakal ceritain sedikit tentang sejarah kuda Troya ini. Jadi aku bakal ceritain singkat tentang sejarah kuda Troya ini. Oke. Jadi pada zaman dahulu itu ada 2 kerajaan besar, yaitu kerajaan Yunani dan kerajaan Troya. Nah, pada suatu hari 2 kerajaan ini tuh perang. Bayangin, 2 kekuatan besar, 2 kerajaan besar ini perang. Yunani dengan kekuatan dan kepintaran taktiknya, Troya dengan prajuritnya yang sangat kuat. Yunani ini ingin merebut kota Troya, ingin mengekspansi kerajaannya lah gitu. Tapi karena prajurit Troya yang kuat ini, kerajaan Yunani itu nggak bisa menembus masuk ke kota Troya, saking kuat pertahanan prajuritnya. Akhirnya setelah berapa lama mereka perang, kayak akhirnya kerajaan Yunani ini punya taktik. Ingat kan, kerajaan Yunani itu taktiknya pintar-pintar, mereka itu pintar. Nah, Raja Yunani pada saat itu menyuruh rakyat-rakyat Yunani itu untuk membangun dari kayu, kuda kayu ini dengan rongga di dalamnya. Rongga-rongga di dalamnya itu diisi dengan prajurit-prajurit terbaik Yunani. Bayangin. Jadi mereka sembunyi di dalam situ. Nah, akhirnya setelah prajurit-prajurit udah dimasukin ke situ dan monumen kayunya ini udah jadi, akhirnya dikasihlah ke kerajaan Troya kayak, nih, kita mengundurkan diri, bukan mengundurkan diri, kita give up, damai dah ya, kita perangnya selesai, kayak gitu. Nah, orang-orang Troya, kerajaan Troya yang menerima itu kayak, oh berarti perangnya udah selesai nih, kita menang nih, kayak gitu. Akhirnya mereka party sampai malam. Mereka party sampai malam, sampai setelah semuanya tertidur, pada tengah malam, kan di dalam situ ada prajurit-prajurit Yunani yang sembunyi, yang bersiap pada saat yang udah tiba, yang tepat mereka akan keluar dan menyerang. Dan pada saat tengah malam itulah saat kerajaan Troya semuanya sudah tertidur lelap dalam mimpinya setelah pesta. Prajurit-prajurit Yunani yang ada di dalam keluar dan membuka pintu kerajaan Troya, dan prajurit-prajurit yang udah nunggu di luar pintu kerajaan itu pada masuk. Akhirnya menyerang dengan diam-diam pada malam hari. Ya gimana ya, orang lagi tidur diserang, gimana nggak kaget? Dari situlah kerajaan Yunani menang. Akhirnya berhasil mengambil kota Troya dan kota Troya menjadi di bawah kekaisaran Yunani. Seperti itu. Pinter banget orang Yunani nih. Jadi seperti itu sejarahnya. Jadi ini tuh ikonik banget. Itu seperti yang aku bilang tadi, kenapa dia tiba-tiba ada di Turki, karena Çanakkale pernah menjadi kota di bawah
kerajaan Troya. Seperti itu, makanya dia ada di sini. Si kuda ini. Seperti itu, mengerti?